Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 14 April 2025 berjudul Buah Kehidupan Orang Benar. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, dan biarlah setiap kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15, mari kita renungkan. Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita? Dan apa yang disebut benih yang baik? Lalu, apa yang harus disiapkan agar benih dapat bertumbuh dengan benar? Kemudian, apa yang dibutuhkan agar dapat merawat pertumbuhan dan berbuah banyak? Sobat WB, tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah mengalami pertumbuhan rohani dan menghasilkan banyak buah kebenaran.
Tetapi seringkali kita disibukkan dengan segala macam kegiatan dan bergerak untuk segala macam target pencapaian, tetapi melupakan tanggung jawab terpenting yang harus dikerjakan dengan tekun. Sobat WB, di akhir nats bacaan kita hari ini dituliskan, yang di tanah yang baik itu artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Seperti tertulis di Lukas 8 ayat 15 TB2. Menghasilkan buah kehidupan karena melakukan kebenaran memerlukan ketekunan. Karena pertumbuhan rohani bukan tergantung kemampuan kita ataupun kemudahan dan fasilitas. Namun sebaliknya justru menjadi tekun di dalam proses pertumbuhan itu sendiri. Yang perlu dipastikan adalah tanah hati yang baik di mana benih firman Tuhan itu jatuh. Bagaimana kita menyimpan dengan tekun benih kebenaran itu di dalam hati yang benar, barulah pada akhirnya akan mengeluarkan buahnya. Sobat WB, seberapa kita tekun memperhatikan tanah hati kita? Adakah tanah hati kita baik dan tidak berburuk sangka pada setiap kebenaran firman yang kita dengar atau terima? Tanah hati yang baik tidak ditentukan oleh siapa kita, namun ditentukan oleh bagaimana kita mempercayai setiap firman kebenaran yang kita terima dan meresponinya. Sobat WB, mari kita fokuskan hidup kita untuk tekun menghasilkan buah kebenaran dengan sukacita seperti yang diharapkan Allah. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mendapati hati kami seperti tanah yang baik. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Engkaulah yang memampukan kami Tuhan untuk selalu senantiasa menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kita menyimpan dengan tekun benih kebenaran itu di dalam hati, pada akhirnya akan mengeluarkan buah-buah kebenaran.